Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusimarmata dari HKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang bersedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini hari Selasa, tanggal 1 April 2025, kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius, pasal yang kelima, ayat 7. Demikian dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya bacakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang bahagia atau kebahagiaan, saya yakin kita semua pasti mendambakan hidup kita bahagia. Betul? Iya, betul sekali. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia hidupnya. Bahkan kita selalu berdoa, memohon supaya hidup kita senantiasa dalam keadaan berbahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau begitu, apa yang bisa membuat kita bahagia? Apa yang bisa membuat Bapak Ibu dan saudara-saudara berbahagia? Pasti jawaban kita banyak. Iya, betul sekali. Ada banyak hal yang bisa membuat hidup kita berbahagia. Namun, salah satunya adalah kita berbahagia ketika kita mau bermurah hati. Seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu, kapan kita harus bermurah hati? Dan bagaimana kita menunjukkan kemurahan hati kita itu? Bapak Ibu saudara-saudara, bermurah hati terhadap sesama kita berarti kita mau menunjukkan empati kita, simpati kita, ada rasa peduli kita terhadap orang lain. Oleh karena itu, untuk bermurah hati kepada orang lain tidak menunggu harus memiliki uang dulu. Jangan tunggu Bapak Ibu saudara-saudara memiliki uang yang banyak dulu, harta yang banyak dulu, baru mau peduli dengan orang lain. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Bersikap murah hati dengan sesama kita tidak terbatas dengan pemberian sesuatu atau pemberian secara materi. Tetapi dengan kita memberikan buah pikiran kita, ketika kita mau mendengarkan, ya ketika kita menunjukkan rasa empati kita terhadap apa yang dirasakan oleh sesama kita, di situ kita sudah menunjukkan murah hati kita kepada orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tidak terbatas hanya kita memberi sesuatu, baru kita bermurah hati. Tetapi ketika ada orang yang bermasalah dan dia mau curhat kepada kita, kita memberikan telinga kita, hati kita, mendengarkan curhatannya. Di situ kita sudah menunjukkan empati kita, rasa peduli kita kepada sesama kita. Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bermurah hati atau yang murah hatinya. Karena apa? Karena dia akan beroleh kemurahan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, perbuatan baik kita itu tidak akan pernah sia-sia. Orang yang memberi, dia akan menerima. Bapak Ibu saudara-saudara, ada seorang anak perempuan yang masih kecil bernama Sindu. Dia orang India. Saya baca di sebuah buku. Udah lama sekali saya baca buku ini, tapi saya sangat terkesan dengan kisah dari si Sindu ini. Pada suatu hari dia diberi makan oleh ibunya. Biasa katanya ada makanan khas orang India itu nasi dicampur kayak Yakult begitu, jadi rasanya asam,
enak saja makanan itu belum tentu anak-anak mau makan ya. Kadang-kala para orang tua, khususnya para ibu-ibu, susah sekali memberi makan anaknya. Demikian juga dengan Sindu, karena memang nasinya ini asam. Nasi dicampur dengan Yakult, gimana coba rasanya? Lalu si ibu ini berusaha membujuk, ayo nak, ayo sayang makanlah. Sindu tidak mau, bahkan dia menutup mulutnya. Lalu si ibu akhirnya menyerah. Dia panggil suaminya, Pak, kamulah yang kasih makan anak kita ini. Saya sudah tidak bisa lagi, katanya. Lalu si ayah pun mulai membujuk borunya ini ya, si Sindu. Ayo sayang, boru makan, katanya. Tetapi tetap Sindu tidak mau. Tetap dia tutup mulutnya. Tidak kehabisan akal, si ayah bilang begini, oke, kalau Sindu mau menghabiskan makanan ini, nanti apapun yang Sindu minta akan bapak belikan. Pikir bapaknya, ya namanya anak kecil, pasti cuma minta beli mainan, pikirnya. Terus dia bilang begini, oke papa, kalau memang papa berjanji ya, kalau Sindu bisa menghabiskan makanan ini, papa akan memberikan apa yang Sindu minta. Oke, papa akan beri, kata papanya, tapi jangan yang mahal-mahal ya nak, katanya. Lalu Sindu bilang begini, tenang saja pak, Sindu tidak akan minta yang mahal, katanya. Lalu mulailah dengan terpaksa Sindu memakan nasi ini sampai habis. Setelah habis, dia bilang ke papanya, Pak, sekarang saya mau nagih janji papa. Papa harus berikan apa yang Sindu minta. Lalu si ayah bilang, oke nak, kamu mau minta apa? Dia bilang begini, Pak, aku mau rambutku digunduli, katanya. Aku mau dibotaki. Lalu si ayah terkejut. Bagaimana mungkin secara Bapak Ibu dan saudara-saudara, wanita India itu kan terkenal dengan rambut panjangnya yang sangat indah. Bagaimana mungkin seorang ayah akan menggunduli putrinya? Tapi putrinya bilang begini, papa sudah janji, apapun yang Sindu minta, papa akan berikan. Lalu akhirnya dengan sangat terpaksa dan sedih, si ayah membawa Sindu ke tukang pangkas rambut dan akhirnya dia pun digunduli. Bapak Ibu saudara-saudara, besoknya ketika Sindu mau sekolah, bapaknya kasihan nih, nanti anakku diketawain karena sudah botak. Dia bilang begini, nak, biar papa antar ke sekolah ya, katanya. Lalu diantarlah dia ke sekolah. Sampai di pintu gerbang sekolah, pas ada sebuah mobil mewah juga berhenti. Dari mobil mewah itu keluar seorang anak pria, anak laki-laki kecil, kepalanya juga botak. Lalu pikir bapak Sindu, wah ini lagi tren botak kali ya, pantes Sindu minta dibotakin kepalanya. Lalu Sindu pamit dengan ayahnya dan dia berlari mendekati si anak laki-laki yang baru keluar dari mobil mewah tadi, dan mereka berangkulan masuk ke dalam sekolah. Lalu ada seorang orang tua keluar dari mobil mewah tadi mendekati ayah Sindu. Dia bilang begini, Pak, bapak orang tuanya Sindu. Betul pak, kenapa? Saya salut lihat putri bapak. Bapak harus bangga, bapak harus bersyukur mempunyai putri seperti Sindu. Kenapa pak? Bapak tahu kenapa putri bapak minta dibotakin kepalanya? Saya tidak tahu pak, kata ayah Sindu. Dia ingin menunjukkan empatinya kepada anak saya. Anak saya kepalanya harus dibotakin karena akibat kemoterapi anak saya menderita leukemia. Dan anak saya karena botak suka diledekin sama teman-teman sekolah. Lalu Sindu memutuskan untuk membotaki kepalanya supaya ada teman anak saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seorang anak kecil bernama Sindu menunjukkan empatinya, rasa pedulinya. Itulah sikap murah hati yang dia biasa tunjukkan kepada sesamanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bukan berarti besok kita mau membotaki kepala kita, tidak. Tetapi yang mau dikatakan kepada kita adalah, marilah kita semua berlomba-lomba untuk menunjukkan murah hati kita. Ingatlah, sudah terlebih dahulu Bapa di sorga bermurah hati kepada kita. Dan karena kemurahan hati Tuhan, Dia rela datang ke dunia ini. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita manusia berdosa.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan tunggu sampai engkau mampu, jangan tunggu sampai engkau memiliki uang yang banyak baru engkau berempati, bersimpati, menunjukkan rasa pedulimu kepada sesamamu. Tetapi sekarang saatnya, saat ini, marilah kita bermurah hati dengan sesama kita. Sebab Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini, yang mengingatkan kami ya Tuhan, agar kami mau bermurah hati dengan sesama kami, karena kami akan disebut sebagai orang yang berbahagia, karena kelak kami juga akan menerima, memperoleh kemurahan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan mampukan kami agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ini, agar semua kami Tuhan mau berlomba-lomba untuk menunjukkan rasa peduli kami, empati kami, simpati kami terhadap sesama kami. Sebab sesungguhnya Engkau sudah terlebih dahulu menunjukkan rasa pedulimu kepada kami. Engkau sudah terlebih dahulu Tuhan bermurah hati kepada kami. Engkau mau datang ke dunia ini, mengampuni kami, menebus kami dari segala dosa kami. Engkau rela mati di kayu salib hanya karena peduli kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa apabila ada jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Apabila ada yang sedang sedih, sedang berduka cita, kiranya Tuhan yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Horas.